Memang saat itu 4 tahun yang lalu kami melihat perkembangan TikTok sebagai sebuah platform yang menurut kami sangat potensial. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kalau tadi kita udah sempat menyebutkan kategori-kategorinya juga, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin Sasha tanyakan hari ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Sasha mau tanya dulu ke Pak Angga Putra di sini. Tahun ini kan menjadi tahun keempat TikTok Awards hadir di Indonesia. Tapi menariknya ternyata bahwa TikTok Awards ini juga hadir di negara-negara lain tahun ini. Apa sih Pak mungkin yang mendasari hadirnya TikTok Awards? Oke. Iya benar banget, ini tahun keempat dari 2020 dan TikTok Award itu ajang penghargaan terbesar di dunia untuk mengapresiasi para content creators. Yang tujuannya untuk mengapresiasi impact yang mereka hadirkan melalui platform gitu ya sepanjang tahun. Makanya terlihat dari yang tadi aku sampaikan sebelumnya, ada banyak banget konten-konten creators yang nggak hanya menghibur, tapi juga memberikan impact dan kontribusi yang nyata. Nah, TikTok Award ini diharapkan sebenarnya bukan sebagai puncak, tapi justru ini adalah sebagai awal di mana TikTok juga ikut tumbuh bersama mereka supaya mereka lebih banyak didengar, impact-nya jauh lebih besar. Karena terlihat dari 4 tahun belakangan kami bekerja sama-sama teman-teman yang dapat penghargaannya atau misalnya nominasinya, terlihat impact-nya semakin besar dan nyata. Nah, makanya kami pun hadir dengan tema The Icon of Tomorrow Today untuk merayakan sosok-sosok inspiratif hari ini yang di masa depan akan memberikan impact lebih negatif bersama kita. Nah, mungkin selain daripada kita juga bertujuan untuk bisa merayakan para sosok-sosok inspiratif ini yang memang mereka memberikan dampak besar gitu ya terhadap komunitas TikTok dan juga masyarakat Indonesia, boleh nggak Pak dikasih tahu apa sih kira-kira yang baru di TikTok Awards Indonesia tahun ini? Yang baru pasti nominasinya baru. Ada banyak banget sosok inspiratif di sini, dan teman-teman juga bisa lihat. Mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini jangan lupa juga vote gitu ya di aplikasi TikTok. Terus kami juga ada kategori baru yaitu Video of the Year. Ini untuk mengapresiasi video yang selama 2024 ini sudah jadi trendsetter dan menginspirasi juga. Mungkin itu cara gue. Oke, terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya boleh tanya ke Ibu Dini Putri di sini. Ibu boleh tanya karena tidak hanya bagi TikTok, tapi ini kan berarti juga menjadi tahun keempat dari RCTI untuk bisa menjadi mitra menyelenggarakan TikTok Awards Indonesia. Bagaimana Ibu RCTI ini melihat peran TikTok dalam mewadahi dan juga membentuk para kreator-kreator Indonesia berbakat ini hingga mereka bisa menjadi ikon-ikon masa depan? Oke, betul ini sudah masuk tahun keempat, tapi mungkin sedikit saya tarik ke belakang ya. Kalau teman-teman mungkin di sini tidak semuanya mengetahui perjalanan TikTok Awards Indonesia di RCTI. Memang saat itu 4 tahun yang lalu kami melihat perkembangan TikTok sebagai sebuah platform yang menurut kami sangat potensial pada saat digital itu sedang bertumbuh. Dan dengan adanya TikTok, platform TikTok seperti sekarang, kita bisa melihat banyak sekali orang dari usia muda sampai usia tua yang bisa melakukan banyak hal yang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang saya maksud dengan diri sendiri itu apa? Misalnya hal-hal yang sebetulnya mereka suka tapi selama ini punya keterbatasan akses ataupun platform di mana mereka bisa memunculkan kebisaannya mereka atau apa yang mereka suka untuk melakukan. Contoh kayak saya sering banget tuh lebih dapat kayak dari TikTok tuh rekomendasi makan, karena saya suka makan gitu ya. Nah, tiap orang kan akan beda-beda. Nah, yang membuat TikTok ini kemudian kami dan TikTok berjalan terus bersama sampai dengan tahun keempat ini, karena kami melihat bukan hanya TikTok sebagai platform, tapi juga policy ataupun apa yang dilakukan oleh TikTok yang membuat platform ini bukan platform sembarangan.
Dalam arti, saya mungkin ambil contoh ya Mas Akbar. Pada saat kita kan selalu takut sama namanya berita hoax dan lain-lain. Tapi kita melihat sendiri bagaimana TikTok itu menjaga hal-hal seperti ini supaya namanya berita-berita tidak benar itu tidak menjadi poin utama. Terus kemudian pada saat memilih nominasi-nominasi ini pun ada value-value yang mereka lakukan. Kenapa dipilih si A, si B, si C, si B, dan kenapa bukan yang itu tuh yang banyak-banyak banget ya misalnya. Karena ada value yang didorong dari TikTok sendiri, bagaimana menguatkan, memunculkan para content creator yang diharapkan tentunya akan punya dampak yang lebih baik. Jadi buat kami bagaimana kami melihat TikTok saat ini, tentunya setelah 4 tahun pun kami melihat TikTok terus berbenah dan berusaha memberikan kesempatan untuk memberikan konten yang baik kepada semua konten kreator. Jadi tentunya kami berharap ke depan semakin besar kesempatannya untuk para konten kreator ataupun bagi anak muda yang kelihatannya istilahnya sekarang tuh bilangnya gabut gitu ya. Jadi instead of gabut ya nggak jelas apa yang mau dikerjakan, try to invest something dengan melakukan sesuatu yang baik melalui platform TikTok. Itu sih dari kami. Nah, Bu, ada satu lagi nih. Kalau kita semuanya tahu ya Bu ya, dari tahun ke tahun malam puncak dari TikTok Awards Indonesia itu kan selalu dadedor gitu kan. Pokoknya banyak banget kejutannya. Kira-kira ada sajian baru apa lagi nih dari CTI buat malam puncak kita di tahun ini? Iya, kita memang dititipkan pesan untuk dadedor tadi dan harus benar-benar dadedor ya Mas Angga, betul. Jadi pasti ada performance dari internasional, penyanyi internasional itu sudah pasti ada. Mau disampaikan sebetulnya bisa, tapi nanti aja ya, rahasia ya, tunggu nanti tanggal 13 ya. Tentunya di luar itu top-top artis Indonesia maupun para content creator yang hebat dari TikTok akan berpartisipasi. Performance lokal juga tentunya kita akan sangat berbangga. Kita ada Romai Rahma, kita ada Yuki, kita ada Leora, Juicy Lucy juga yang lagi top banget ya, Adrian Khalid dan masih banyak lagi. Ada dari Nadia juga. Nah ini juga sesuatu yang saya rasa ditunggu-tunggu orang ya. Kemudian untuk pembaca nominasi, banyak nama-nama hebat yang tentunya kita siap untuk munculkan di malam puncak. Jadi konsep dan reaktor itu tetap harus dilakukan.